Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS dan Investment. Oke, teman-teman, hari ini tanggal 20 Maret 2024 ya. Saya akan membahas IHSG ya. Kemudian juga sekelompok saham. Beberapa darinya adalah merupakan saham yang ex-date dividend dan beberapa hari terkoreksi. Namun 1-2 hari ini terlihat adanya perlawanan naik ya. Kemudian beberapa selainnya adalah saham-saham breakout ya, yang ternyata masih lanjut naik. Oke, sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita masuk ke bahasan IHSG dulu teman-teman. Seperti ini, boleh dibilang IHSG-nya hari ini nggak kemana-mana ya. Memang sempat turun di bawah low-nya kemarin ya. Turun hari ini di 7295 dan naik hari ini tidak bisa melewati tingginya kemarin atau high-nya kemarin di tidak bisa melewati 7360-an ya, 7360-an karena kenaikan hari ini hanya di sekitar 7340. IHSG closing di turun 0,08% ya, hanya 5 poin. Ya memang sempat dibawa turun tapi akhirnya diparkirkan lagi ke tempat semula. Jadi boleh saya bilang IHSG-nya tidak kemana-mana. Baik, kita lihat dulu mover atau penggerak indeks hari ini ya teman-teman. Kita bisa ngelihat kalau dari saham-saham Big Four Banking hari ini yang sudah mulai naik ada BRI 1,66 di 6.100, kemudian BNI juga naik sedikit. Bank Mandiri minus ya karena memang dalam rangka ex dividend BCA minus kecil ya. Kemudian brandnya hari ini ya sedikit naik. Kemudian yang masih naik kencang dan mendorong indeks adalah TPIA. Kemudian di bagian bawah nanti ada SCBP. Sebenarnya tidak ada yang signifikan selain turunnya BMRI ya teman-teman. Baik, kita lihat dulu untuk regional ya. Amerika tadi malam hijau 0,8 berurutan Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500 0,8, 0,39, 0,56 ya. Kemudian Eropa mix 0,3, 0,4, 0,3 plus, 0,4 minus, dan untuk Asia juga hijau. Memang untuk bursa Amerika boleh dibilang memang masih dalam tren naik ya teman-teman, masih dalam tren naik untuk bursa Amerika. Oke, untuk bursa Amerika kita cek dulu ya. Oke, sekilas saja nih memang masih dalam tren-tren naik semuanya ya. Dow Jones, Nasdaq pun demikian, S&P 500 seperti itu. Oke, baik, kita lihat dulu untuk harga komoditas. Seperti ini adalah indeks harga komoditas menunjukkan kenaikan. Memang dalam beberapa hari ini teman-teman kita bisa melihat harga komoditas naik dan naik ya, walaupun hari ini memang ada di daily chart, daily candle ini resistan dari commodity index ini seperti mau koreksi seperti itu. Tapi kalau kita lihat harga-harga komoditas juga masih tinggi ya teman-teman. Crude oil masih di kisaran 81 ya. Kemarin sempat di 83 ya. Kemudian Brent juga sama, sempat di 87, ini sedikit terkoreksi ke 86. Untuk natural gas sudah mulai rebound dari dasar ya teman-teman. Kemudian untuk coal di 130-an retracement atau koreksi. Untuk palm oil mengalami kenaikan lagi ya setelah mengalami koreksi atau retracement sebentar. Harga palm oil naik lagi. Untuk emas saat ini mengalami koreksi di sekitar 2150. Tertingginya ada di 2180. Untuk timah ini ada koreksi untuk harga timah ya teman-teman. Harga nikel juga mengalami koreksi. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham ya. Sekilas dulu kita lihat dulu indeks sekumpulan ini ya, istilahnya sekumpulan sektor hari ini. Overall hari ini sektornya pada ya hijau tapi kecil ya, hijaunya tipis seperti itu. Saya udah filterkan saham-saham apa aja yang bisa kita perhatikan untuk besok. Ini sifatnya masih lanjutan dari saham-saham kemarin ya teman-teman.
Baik teman-teman, yang pertama ya, kita akan masuk ke bahasan. Ini saham sini saya bahas kemarin. Jadi saham ini kemarin adalah ketemu resistannya dan hari ini breakout ya teman-teman. Judul kemarin itu adalah saham-saham yang testing resistan ya. Ternyata benar hari ini untuk akses ya, dia mengalami breakout ya. Ini daily dan closingnya adalah cantik banget, bisa ngelewatin 894. 894 itu resistan di sini ya, di 894, dan beberapa resistan yang lainnya 850 dilewati, 860, 870, 894 dilewati semuanya dengan mulus oleh Aces. Nah, yang ini aja saya bintangi ya teman-teman. Ini saya bintangi di weekly-nya teman-teman. Kenapa saya bintangin? Di weekly-nya masih sangat bagus banget ya. Jadi weekly-nya bagus, bisa lewati 890-an ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan, dan juga harganya juga mendekati MA weekly, MA 200 weekly di 1070 teman-teman. Untuk Aces ya. Saya bintangi besar ya, artinya ini sangat menarik. Breakout trend line daily-nya, daily trend line, dan mendekati MA 200 weekly ya. Terus kemudian kalau kita lihat kenaikan ini ya, didorong akumulasi asing yang besar juga ya, dan secara volume besar sekali. Ini yang membuat saya bintangi besar untuk Aces ya. Bila perlu masih tambah data buy at and ini buy at overnya atau sell at bidnya, kita bisa tambahkan untuk Aces. Untuk Aces imbang aja sebenarnya, buyer dan sellernya imbang ya. Baik, yang kedua perbankan, teman-teman, yang teman-teman bisa perhatikan perbankan di ini, di BPTN ini kan dia kayak kita lihat dulu, ini adalah ex dividen ya. Dia habis bagi dividen BBTN itu tanggal 18. Berarti kemarin ex date dan hari ini kemarin ex date ya. Jadi kemarin turun karena ex dividen, turunnya adalah 50-an ya, udah saya gak ceritakan kemarin. Nah, ini ya teman-teman. Pokoknya udah tuh sekitar turun ke 50-an. Penurunan dividen atau penurunan turun karena pemberian dividen sebelumnya ini sudah sampai di sekitar 1323 dan dia sudah mulai rebound. Jadi ini saya beri bintang juga tapi agak kecil ya. Jadi yang pertama karena asingnya dari BBTN ini jualan ya, dia memang rebound dari dasar tapi asingnya masih jualan, jadi bintangnya kecil aja. Terus kenaikan ini volumenya kecil ya teman-teman, asingnya net sell, volumenya kecil, tapi kalau kita lihat secara chart ini bagus banget ya. Dia memang terkoreksi sebesar dividennya tapi sudah segera balik ya, segera balik dan menutup gap karena penurunan karena adanya penurunan karena dividen kemarin ya teman-teman. Kayak kita boleh intip untuk BBTN ya, intraday-nya juga masih imbang ya, nggak begitu menarik, nggak begitu ini dominan, antara buyer sellernya tetap sama aja ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah BBRI ya. Ini saham ini adalah ex-date dividen kemarin turun ya. Turunnya juga boleh dibilang agak kebablasan. Beberapa hari nggak recover ya, karena BBRI ini adalah ex-date dividen paling dulu ya. Ex-date dividen paling dulu karena dia kan ex-date dividennya tanggal BBRI itu tanggal 13 ya. Terus BBNI tanggal 14. Jadi ketika BBRI itu ex-date dividen dia turun, besoknya auranya kurang bagus karena BNI juga ex-date dividen sampai menyeret beberapa banking lain juga turun ya. Tapi kalau kita lihat nanti beberapa sudah mulai rebound, ex-date dividennya. BBNI kemarin rebound, BTN hari ini rebound, BMRI juga ex-date dividen nanti akan saya bahas juga akhirnya rebound. Jadi sementara istilahnya vibes-nya positif seperti itu, sehingga saham-saham ini sepertinya sepakat untuk naik bareng ya. Kita bisa ngelihat, jadi walaupun dia ex-date dividen, BBRI yang paling pertama, tapi setelah melihat yang lainnya cukup oke, akhirnya juga naik ya.
Nah teman-teman, saya sempat positioning di BBRI ya, harapan besok naik untuk ini barang. Dan BBRI juga saya beri bintang juga ya, ini masuk list saya dan saya punya barangnya juga. Kenapa? Karena yang pertama 38,2 retracement tidak jebol ya. Asingnya hari ini volume asing koleksinya hari ini besar. Jadi 4 hari sebelumnya kan net sell, hari ini net buy. Itu untuk BBRI. Terus kemudian untuk volumenya memang belum begitu ngangkat ya. Volumenya belum begitu ngangkat. Terus ketika koreksi kemarin support 2-nya ini yang saya beri tanda ini nggak jebol. Jadi cukup aman ya, karena koreksinya juga sepertinya tidak dijual, tidak dilepas murah, tidak dijual murah seperti itu. Jadi koreksinya terbatas, sudah 3 hari sebelumnya, ini hari keempat akhirnya naik ya. Terus kemudian kita lihat buy at offer-nya juga oke kok ya, BBRI. Buy at offer-nya BBRI teman-teman seperti ini. Buy at offer-nya adalah 60% atau ajar kanannya adalah 60%. Jadi dominan buyer yang beli ya teman-teman. Berikutnya BBNI, ini juga ex dividend sudah mulai rebound ya. Ini yang saya bilang kemarin, terkoreksi langsung. Yang kuning ini besaran dividen ya, turun. Memang sempat kebablasan ya. Sehari, 2 hari, kemarin naik, hari ini mulai naik. Kalau besok market mendukung, kemungkinan bisa menutup gap ini teman-teman ya. Ini peluang ya, karena cukup lebar untuk BBNI ini, yaitu dari, kalau dari close hari ini 59 itu sampai ke 5.900 sampai 6.150 ya untuk BBNI. Volumenya juga masih belum mengangkat, namun asingnya 2 hari ini sudah masuk ya. Di BBNI asingnya udah masuk, dan untuk buy at offer-nya ini juga bagus. Ajar kanannya adalah 60% ya. Ini 60% ajar kanannya, ini line chart-nya yang orang-orang ajar kanan sekitar 1,5 jam sesi 1 buka. Baik teman-teman, kemudian ya ini adalah Jasa Marga ya, JSMR. JSMR itu yang pegang tol ya, yang punya tol. Ini biasanya kalau lebaran gini rame teman-teman ya. Tadi ada beritanya kok, kalau lebaran itu dia rame dan juga kayaknya ada rencana kenaikan tol ya, rencana kenaikan tol. Kita lihat dulu beritanya, kalau nggak ketemu nanti dicari sendiri ya. Biasanya yang saya pegang adalah ketika lebaran jelang-jelang mudik begitu, saya nggak ketemu beritanya. Intinya kenaikan tarif tol gitu beritanya ya, tapi karena saya nggak nemu ya udahlah nggak usah. Intinya saya mau cerita bahwa JSMR ini biasanya kalau lebaran itu saya amatin rame ininya ya, orang-orang pakai tol ya mudik begitu. Nah teman-teman, oke kita lihat dulu chartnya dari JSMR ya. JSMR testing resistan ya, koreksinya dalam tren naiknya dari 3537 itu koreksinya juga nggak ada koreksi boleh dibilang. Nah trennya sangat terjaga, tidak ada koreksi, dan retracementnya atau koreksinya kecil banget, dan ini sudah mulai rebound testing resistan. Jadi ini masuk kriteria saham, kriteria yang kemarin ya, saham-saham yang testing resistan. Apakah akan lanjut? Ya tergantung dari dorongan volumenya ya, dorongan volume besok seperti apa. Tapi saya rasa untuk ini juga belum musimnya orang mudik ya, walaupun mungkin beberapa sudah pulang duluan, tapi nanti sekitar 2 minggu, seminggu itu sudah rame, jalan tol pun juga rame. Untuk asingnya di JSMR juga masuk hari ini ya teman-teman. Asingnya di JSMR masuk. Terus kita cek dulu untuk volumenya masih biasa ya. Volumenya masih biasa, cuman buy at offer-nya sepertinya bagus. Kita cek dulu ya. JSMR, oke, JSMR ya teman-teman dominan ya. Dominan buyer hajar kanan 71% ya untuk JSMR. Kita lanjut ke saham berikutnya. Baik, kita masuk bahasan dulu saham MAPA ya teman-teman. MAPA, oke. MAPA 2 hari ini rebound dari koreksinya, rebound dari retracementnya ya.
Dari retracementnya bolehlah kita gambarkan koreksinya, titik-titik koreksinya. Perhatikan teman-teman ya, yang mau saya gunakan untuk analisa trennya adalah sini ya, yang area kuning itu. Oke, seperti ini ya. Oke, dalam kenaikannya dia cukup terjaga ininya. Nah, ini terjaga ya, terjaga tidak terjadi penembusan tren. Nah, memang kemarin sempat ada closing di bawah 38,2 retracement teman-teman di sini. Dia sempat turun atau closing di bawah 38,2 retracement sehingga terbuka peluang ke 61. Sayangnya ternyata di sini banyak sekali yang namanya demand area ya. Ini bisa menjadi support. Dianggap area sini sudah murah karena orang willing to buy di area demand-nya sini ya, sehingga bisa menjadi support, dan setelah sentuh di sekitar itu 50 retracement atau sekitaran area ini dianggap sudah cukup murah, orang-orang hajar kanan ya. Dia kembali ke atas 38,2 retracement. Bila dia tidak terkoreksi di bawah 1020, peluang si MAPA ini ya untuk upside lagi ini terbuka ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk MAPA. Sayangnya untuk asingnya 2 hari ini net sell ya. 2 hari ini net sell untuk volume cukup besar. Sekarang kita lihat buy at overnya untuk MAPA. Hajar kanannya seberapa sih? Oh, ini ada 58% yang hajar kanan ya teman-teman di MAPA. Oke, baik, kemudian adalah MAPI ya. Kita cek dulu MAPI teman-teman. MAPI kemarin saya sampaikan ke teman-teman, ini saham ada apa kok turun dalam. Nah, mari kita pantau. Kalau mulai ada perlawanan balik, ya mungkin kita akan ikut gitu. Nah, untuk MAPI teman-teman, dia break dari 38 retracement di sini, dia break dari 38 retracement di sini. Nah, di sini targetnya ke 61 di sini ya. Targetnya ke 61 retracement, break dari 38, targetnya ke 61. Hampir kecape ya. Tapi kalau kita tarik di sini, ini 50 retracementan ini support juga ya sebelumnya di sekitar 1800-an sekian. Sehingga ketika sentuh di titik itu rebound lah dia. Seperti itu untuk MAPI. MAPI hari ini volumenya besar dan asingnya masuk ya. Asing masuk dan volume transaksi hari ini adalah besar. Nah, kita lihat dulu untuk MAPI-nya. MAPI-nya ini masih imbang sih, buyer sellernya tidak ada yang dominan begitu. Oke, baik teman-teman, updatean berikutnya BFIN ya. BFIN ini nah oke, saya mau update ini BFIN pergerakannya dari sini ya, bawah ini ke atas terus ke bawah lagi. Ini saya bentuk sebagai seperti ini, satu trend channel, sehingga ketika ngebentuk satu trend channel yang bawah ini, saya bikinkan yang atas, targetnya di sini. Ini saya tulis ya sebelumnya ya, sebelum sekitaran tanggal 20-an Januari. Ternyata ya sekitar sebulan dia capai target ya. Di sini baru kemudian dia mengalami koreksi. Sebenarnya kalau kita lanjutkan pun ya, ini juga masih lanjut teman-teman ya. Trend channelnya ini juga sebenarnya masih lanjut ya untuk BFIN ini. Ini update aja teman-teman. Oke, BFIN hari ini asingnya net sell sedikit, tapi dominannya adalah asingnya net buy ya di BFIN ya. Itu update aja untuk BFIN teman-teman. Baik, kemudian ADMR ya teman-teman. ADMR itu ini masuk di pemantauan saya karena di sekitar tanggal ini ya, tanggal 13, dia mengalami satu penurunan yang dalam. Ada perlawanan 2 hari tapi turun. Ini ada mencoba perlawanan lagi. Namun memang ini masih belum safe ya, karena break dari 38 di sini terbuka peluang ke 61 teman-teman. Ini memang masih belum safe, jadi masih memang harus dipantau. Namun di area ini adalah support ya, support area. Memang belum aman ini sebelum dia bisa lewat di atas 1373 ya teman-teman. Untuk ADMR kita tengok dulu. Untuk ADMR asingnya masuk ya,
asingnya itu masuk hari ini. Cukup besar ya. Asing net buy-nya cukup besar. Volumenya sih masih biasa saja. Kita lihat intraday-nya dari ADMR ya. ADMR oke. Masih dominan net sell sih teman-teman. Yang 57% ya ini jualan di bid, sell at bid. Baik, kemudian sekilas saja Cleo ya. Ini karena kemarin sempat naik terus terkoreksi. Namun ternyata naik di dalam rentang waktu yang lama ya. Ini juga sudah mulai masuk lagi ke harga resistannya di sekitar ini. Nah, Cleo ini ekspansi ke Balikpapan nih sepertinya teman-teman. Oke, coba kita cek beritanya apakah ada. Ya ini setelah IKN siapkan nih. Sariguna ini Cleo dan ini mengoperasikan pabrik di IKN ya. Memang saya udah ngelihat produknya mudah sekali saya dapatkan di Balikpapan ya teman-teman. Oke, ini sekilas updatean saja karena saya sempat ketika muncul berita membuka lokasi usaha di Balikpapan di IKN ini, saya sempat masukkan ini saham sebagai list. Sempat punya barang juga, memang setelahnya turun, tapi dalam beberapa minggu kemudian ini ternyata tren kenaikannya terlihat. Jadi ini kembali masuk watchlist saya di 792 untuk resistannya ya. Cleo kita cek dulu. Untuk asingnya ya hari ini memang masuk ya. Untuk volume hari ini cukup besar dibanding beberapa hari sebelumnya. Oke, kita cek dulu untuk intraday dari Cleo teman-teman. Oke, Cleo seperti ini intraday-nya. Ini adalah 69 atau 70% buy at over atau ajar kanan teman-teman. Kemudian ada satu saham yang saya hampir masuk hari ini, tapi karena saya masuk trading di cuan tadi, jadi saya agak terpecah gitu ya. Nah ini menariknya adalah ini saham masuk kriteria ini ya, saham-saham yang testing resistan kemarin. Dan ternyata dia hari ini breakout ya, hari ini breakout. Nah ini berarti masuk ke bahasan ini. Breakout mulai naik lagi, apakah dia akan naik lagi? Untuk gajah tunggal ini menarik. Dalam tren kenaikannya ini, koreksinya juga hanya sampai 38 retracement. Batal ke 61 karena segera kembali lagi di atas 38 ya. Biasanya kalau dia tidak terkoreksi di bawah 38, peluang upside ini lanjut. Dan ini juga terlihat di gajah tunggal ya teman-teman. Resistan di 1360. Nah kita lihat di kenaikannya gajah tunggal ini, volumenya juga ternyata tinggi ya, volumenya tinggi dan juga asingnya juga besar teman-teman. Jadi inline mendukung semua ya, hal-hal yang mendukung saham ini naik terpenuhi dan biasanya kalau seperti itu memang besar kelanjutannya teman-teman. Gajah tunggal dominasinya adalah 55% buy at over untuk trader hari ini. Oke, sekilas ya SSIA yang mana ada inquiry lahan dari BYD. Kalau tidak salah silahkan cek beritanya ya, saya bukan pemain berita. Nah ini setelah kenaikan ternyata dia consolidation after flying atau konsolidasi setelah terbang. Ini bagus sekaligus melihat apakah ketika konsolidasi ini terkoreksi gitu atau terkoreksi habis atau konsolidasi lanjut naik ya teman-teman. Oke, untuk SSIA asingnya memang hari ini keluar sedikit ya. Untuk volume juga biasa, biasa memang seperti itu teman-teman, ketika terjadi konsolidasi setelah terbang, saham itu volumenya akan kecil. Baik, kemudian yang bisa dicek adalah TPIA, diperhatikan juga adalah TPIA ya teman-teman. TPIA hari ini mulai rebound lagi. Saya tadi hampir masuk tapi tidak jadi ya. Ini sekilas saja karena ya pergerakannya ya gitu-gitu aja. Koreksi dalam ya kita beli. Asingnya hari ini net buy masuk. Volumenya sih memang dia masih kecil untuk saat ini. Tinggal kita cek intraday-nya dari TPIA.
tradingnya sih imbang ya antara buyer sellernya. Kemudian cuan ya, cuan yang turun-turun terus. Saham yang turun terus saya kadang tergoda untuk ngebeli. Karena hari ini rentang turunnya cukup dalam ya. Ke 4 sekian ke 47. Jadi memang rentang geraknya dalam ya. Memang kalau kita lihat seperti ini polanya ya. Seperti apa ini? Seperti ya kita bisa ngelihat dari penurunan kemarin sepertinya dia menuju ke 2500 ya. Tapi dalam setiap penurunan saham pun bisa mungkin ada technical rebound seperti itu dan itu juga sering saya manfaatkan ya. Oke, cuan hari ini pergerakannya lebar di 4430, saya masuk di 4500. 4500-an teman-teman. Dan tiba-tiba dibawa ke 4790, kaget ya. Koreksi lagi baru kemudian closingnya dibawa lagi. Saya nggak tahu besok seperti apa, yang pasti tekanan jual beberapa hari lalu memang kuat, namun hari ini untuk cuan asingnya kembali masuk ya. Asingnya kembali masuk dan untuk volume memang masih biasa. Biasa juga saya untuk saham ini adalah untuk tradingan aja. Jelas di sini kelihatan dominasinya 56% adalah jualan teman-teman ya. Baik, kemudian ada saham lagi yang saya pantau, sementara saya pantau aja dulu, yaitu saham yang turun dalam, PTMP ya. PTMP itu sudah LQ45 teman-teman, PTMP. Ini udah LQ45, nah ini 1 Juli, 1 Februari itu LQ45. Saya sempat profit beberapa kali dari saham ini. Oke, kita lihat dulu deh ya, saya nggak punya, kita lihat dulu saham-saham yang ekstrim-ekstrim gitu saya suka. Tapi sifatnya trading cepat aja ya. Ini hari ini turun dengan volume asing yang net buy cukup besar. Volumenya juga besar. Intraday-nya dari PTMP kita cek. Intraday-nya dominan buyer, buying sepertinya, buy at over ya. 57%. Oke teman-teman. Baik, kemudian saham sawit ya, kemarin naik dan naik. Saya nggak berani beli, tapi saya tunggu dulu koreksi. Hari ini mulai koreksi, besok bagaimana ya? Kita lihat aja. Ini adalah JIRR ya. Hari ini asingnya net sell besar setelah kemarin asingnya net buy. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Ada cukup banyak saham yang saya pantau, saham-saham ex dividen. Yang kata orang biasanya kalau dividennya besar dia juga turun besar. Banking, BRI, BNI, BBTN, BMRI seperti itu ya teman-teman. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.